Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya orang zaman dulu bikin api sebelum ada korek? Kita tinggal gesek doang api nyala. Tapi dulu, mancing api itu kayak lagi ngeluarin jin dari lampu. Harus gesek batu, tiupin serabut, dan nunggu asap nyala kayak bikin kembang api manual. Tapi, sejarah korek api itu nggak sesimpel itu. Bahkan cenderung absurd dan agak horror. Mari kita mundur ke awal abad ke-19. Tahun 1816, seorang ahli kimia dari Inggris, Frederick Acum, baru aja nemuin sesuatu yang menarik. Tapi bukan dia yang akhirnya terkenal. Yang benar-benar ngubah segalanya adalah John Walker, seorang apoteker yang nggak sengaja bikin korek api saat lagi ngaduk bahan kimia. Ceritanya, Walker lagi ulek campuran antimon, potassium chlorate, dan beberapa bahan lainnya. Pas dia mau bersihin pengaduknya ke lantai, tiba-tiba nyala. Dari situ dia sadar, wah ini bisa banget jadi pemantik api. Tapi koreknya masih kasar banget. Ukurannya segede sumpit dan ujungnya harus digesek ke permukaan khusus yang kasar supaya nyala. Kamu nggak bisa nyalain di mana aja kayak korek zaman sekarang. Tapi jangan salah, jauh sebelum itu, tahun 1802, orang Perancis udah bikin korek api kimia. Namanya masih susah, tinderbox. Isinya botol kaca dengan campuran hidrogen dan platinum. Nyala sih nyala, tapi kalau pecah bisa meledak. Bahkan sempat ada kasus, korek itu bikin peti jenazah meledak karena gas dalam tubuh mayat bereaksi sama korek yang dinyalakan dekat situ. Gila kan? Setelah Walker, makin banyak yang bereksperimen. Ada yang bikin korek dari fosfor putih bahan yang bisa bikin kulit melepuh dan beracun banget kalau sampai tertelan. Anak-anak pabrik yang bikin korek dari fosfor putih ini sampai kena penyakit yang disebut phossy jaw, tulang rahangnya rusak dan bolong, bahkan bisa meninggal. Baru pada akhir abad ke-19, pemerintah mulai ngelarang korek fosfor putih dan ganti dengan fosfor merah yang lebih aman. Nah, korek api yang kamu kenal sekarang yang bisa dinyalain di mana aja itu baru populer sekitar awal abad ke-20. Itu pun hasil kombinasi berbagai inovasi. Batang kayu yang udah dikeringin, bahan kimia yang lebih stabil, dan kotak gesek yang praktis. Barulah korek api jadi barang sehari-hari dan murah. Tapi walaupun udah modern, korek tetap jadi simbol penting. Dari Perang Dunia sampai demo mahasiswa, korek kecil ini selalu ada di balik perubahan besar. Bayangin aja, benda sepele yang bisa kamu dapetin di warung, dulu sempat jadi alat mematikan sekaligus simbol revolusi. Jadi, tiap kali kamu nyalain korek, inget ya di balik api kecil itu, ada sejarah panjang penuh eksperimen, kecelakaan, bahkan mayat yang meledak. Kalau kamu suka cerita sejarah unik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe buat dapetin video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.